Bayangin, ada sebuah serangan brutal ke seorang aktivis, Andri Yunus. Dan semuanya terekam jelas banget di CCTV. Pelakunya kelihatan, aksinya sadis, dan motifnya, wah, kayaknya udah jelas banget ya. Sepintas, ini kasus yang kayaknya udah kelar bahkan sebelum polisi mulai kerja. Tapi tunggu dulu, coba kita tarik nafas sebentar. Gimana kalau semua yang kelihatan gampang dan jelas di permukaan itu sengaja dirancang buat menipu kita semua? Gimana kalau bukti yang paling terang benderang itu justru cuma puncak gunung es dari sebuah, ya, arsitektur manipulasi yang skalanya jauh lebih besar? Dan bener aja, kesimpulannya instan banget. Video CCTV-nya viral, ditambah lagi rekam jejak Andri Yunus yang kita tahu kan vokal banget mengkritik militer. Nah, dua hal ini jadi semacam jangkar yang mengunci opini publik. Otak kita langsung nunjuk ke satu pihak. Itu aja. Rasanya kita udah nemu jawabannya, padahal jangan-jangan kita cuma ngikutin remah roti yang sengaja disebar. Oke, disinilah kita masuk ke inti permasalahannya. Jantung dari misteri. Ada sebuah paradoks yang, jujur aja, bikin bingung banget, yaitu betapa ceroboh dan anehnya serangan itu sendiri. Nah, coba perhatikan deh kontrasnya di sini. Kalau kita bicara operasi intelijen profesional, itu kan semuanya harus rahasia, gak boleh ada jejak. Tapi lihat kenyataannya di kasus Yunus. Lakuin di tempat umum, terekam CCTV, muka pelakunya kelihatan, bahkan ada bukti yang ditinggal di lokasi. Ini bukan sekedar kesalahan biasa. Ini polanya aneh. Kecerobohan yang seolah-olah sistematis. Ini yang kemudian membawa kita ke pertanyaan utamanya. Apakah ini semua bukti dari operasi intelijen yang gagal total dan memalukan? Atau jangan-jangan semua kecerobohan ini justru adalah sebuah fitur, sesuatu yang sengaja dirancang buat ngirim pesan teror yang sangat-sangat spesifik. Oke, untuk memecahkan paradoks tadi, kita nggak bisa cuma lihat apa yang ada di permukaan. Kita harus membongkar arsitektur operasinya. Caranya dengan melihat 5 titik buta, 5 hal yang sering banget kita lewatkan sebagai publik. Ini dia 5 lapisannya. Ada jebakan jangkar buat ngarahin opini kita, terus ada amatrisme profesional yang bikin pusing, narasi yang bertentangan buat pecah belah, penggunaan tubuh sebagai medium, sampai tembok doktrin yang bikin investigasi mandek. Yuk kita bedah satu-satu. Titik buta yang pertama, jebakan jangkar. Jadi gini, rekam jejak Andri Yunus yang vokal mengkritik militer itu nggak cuma jadi konteks biasa, itu sengaja dipakai sebagai alat pempolisian. Operatornya sengaja milih data ini biar pas serangannya terjadi, kita semua secara otomatis nyalahin pihak yang udah mereka siapkan sebagai tersangka utama. Nah, di sini letak kesalahan fatal kita semua pas menganalisis. Kita nganggap pelakunya ini bodoh. Padahal muka yang sengaja diperlihatkan, bukti yang ditinggalkan, itu kemungkinan besar bukan bug, tapi fitur. Kecerobohan ini dirancang supaya kasusnya bisa dilacak, tapi cuma sampai ke kambing hitam yang sempurna. Setelah itu, stop. Rantai komandonya putus. Jadi, ini poin utamanya. Tujuan operasinya itu bergeser. Bukan lagi buat membungkam satu orang diam-diam, tapi justru buat meneror secara terang-terangan. Keterbukaannya itu, ya itulah pesannya. Titik buta ketiga, narasi yang saling tabrakan. Coba lihat deh, gesekan tentang institusinya. Polisi sama polisi militer, ya cuma ngasih jumlah tersangka yang beda, tapi efek transparansinya juga jauh beda. Nah, kacaunya informasi kayak gini, bisa jadi di lapisan lain dari operasinya. Tujuannya, bikin publik bingung dan putus asa. Dan kebingungannya makin menjadi-jadi pas Presiden sendiri ngasih label terorisme buat serangan ini. Itu kan istilah yang punya bobot hukum berat banget ya. Tapi anehnya, lembaga-lembaga yang mestinya turun tangan, dari BNPT atau Densus 88, malah nggak dilibatin. Ini aneh. Ada jarak yang jauh banget antara label yang dikasih sama respons yang diberikan. Semua kekacauan ini akhirnya membawa kita ke titik buta keempat. Dan yang satu ini, mungkin yang paling bikin gak nyaman, yaitu kemungkinan adanya operasi bendera palsu. Sebuah aksi di mana target utamanya itu bukan si korban fisik, tapi narasi publik. Kalau kita pakai skenario ini, tubuh Andri Yunus itu cuma jadi mediumnya, jadi panggungnya. Target sebenarnya jauh lebih besar, kepercayaan kita semua pada negara. Ini udah masuk ranah perang psikologis dan targetnya adalah seluruh populasi. Nah, yang bikin semua ini makin ngeri adalah ternyata blueprint atau cetak biru operasinya itu nggak baru-baru amat. Pola permainan kayak gini tuh punya akar sejarah yang dalam. Ini cuma adaptasi digital dari doktrin intelijen yang usianya udah puluhan tahun. Dan ini dia arsiteknya, Ali Murtoko, kepala Opsus di zaman Orde Baru. Kutipan dari dia ini udah cukup buat membuka cara berpikir. Buat dia, pemilu itu bukan soal demokrasi. Pemilu itu medan tempur. Artinya apa?
politik itu bukan soal pilihan, tapi perebutan kekuasaan. Dan semua cara jadi halal. Inti dari doktrinnya ya ini, yang disebut penggalangan. Gampangnya gini, kalau intelijen konvensional itu ngumpulin data buat memahami realitas, doktrin penggalangan ini justru pakai data secara ofensif buat mengubah realitas. Tujuannya bukan nyari persetujuan publik, tapi merekayasanya. Dan ini bukan cuma teori loh, doktrin ini pernah dipakai dalam skala masif di Operasi Opera tahun 1999. Di sana para pemilih itu nggak benar-benar memilih, mereka dihina. Caranya, mereka diisolasi, dibikin bergantung, terus diindoktrinasi, dan terakhir diintimidasi. Jadi hasilnya bukan pilihan rakyat, tapi sebuah pertunjukan yang skenario sudah ditulis jauh-jauh hari. Inilah wujud nyata dari penggalangan. Terus apa yang bisa kita pelajari dari semuanya? Nah, dengan memahami cara kerjanya, ini adalah langkah pertama buat kita membangun semacam imunitas kognitif. Yuk kita lihat beberapa alat sederhana buat menarik aspek manipulasi semacam ini. Ada 3 langkah kunci. Pertama, selalu waspada sama narasi jangkar yang kelihatannya terlalu simpel. Kedua, coba lihat kegagalan itu sebagai kemungkinan fitur yang disengaja. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, selalu audit dari mana sumber narasi yang kita dapat. Ini cara kita biar nggak jadi pion gratisan dalam perang informasi. Nah, sampai di sini dulu analisis kita. Tapi, ini menyisakan satu pertanyaan terakhir yang jujur aja cukup bikin resah. Di zaman sekarang, zaman media sosial, operasi buzzer, dan disinformasi yang masif, apakah mekanisme dasarnya beneran beda? Atau kita sebenarnya cuma lagi nonton buku panduan lama, yang sama, tapi dimainkan dengan alat-alat digital yang baru? Mungkin jawabannya justru lebih menakutkan dari kasusnya sendiri.